ini mixingnya di mana? Dia kira di Jakarta gitu. Cilacap ini. Ini Cilacap om, gue bilang gitu kan. Lokal punya nih. Emang Cilacap ada hasil mixingan begini? Itu katanya. Jumpa lagi sob, bersama dengan Bang Jabran, brand aktivis Indonesia, founder dari Jagoan Branding. Dan malam ini kita sudah masuk ke babak 11. Dan di babak 11 ini kita tahu sendiri ya, situasi sekarang itu sedang tinggi banget COVID-nya. Jadi Bang Jabran di episode kali ini spesial masker, oke? Dan di sesi kali ini Bang Jabran pengen ngedatengin sobat Bang Jabran yang bergelut di industri kreatif musik. Beliau atau dia atau Mas, kita panggil nanti ya, menghasilkan suatu karya-karya industri kreatif musik di lokal Cilacap melalui brandnya. Nah, nanti dulu kita bakalan tahu ketika kita sudah mengenal sosoknya. Maka dari itu, yuk kita kenalan dengan sosoknya. Mau dipanggil apa nih? Mas atau bro? Apa Mas Keno juga boleh? Oh, Mas Keno namanya ya. Mas Keno namanya. Oke. Nah, Mas Keno ini kan sudah melalui fase ini ya. Swab antigen kan? Iya. Oh iya, saya udah antigen, Yes. kamu udah antigen dan Yes. ada satu orang di depan juga antigen. Sudah, namanya Cuman Mas bertiga gitu. Mas Aris. Jadi aman ya. Aman. Ini biar jelas saya lepas aja boleh? Oke, boleh. Iya, biar jelas. Siap. Ya. Saya Bang Jabran tetap pakai, oke? Mas Keno, Ya. saya manggilnya ya. Iya. Kita kenalan dong dengan Mas Keno. Kan banyak banget ya karya-karya Mas Keno itu yang sudah nasional. Kebayangkan ya Sob ya, dari Cilacap loh ya, itu karyanya sudah sampai tingkat level nasional melalui brand lokalnya, lagu Indah Keno. Yes. Keren banget. Mas Keno, bagaimana ketika ngawalin brand lagu Indah Keno? Dia didasari dari apa nih? Apakah dari rasa cinta ya atau dari rasa ingin ngebantu di teman-teman di industri musik atau pengen ngebersamai mereka? Dan dengar-dengar juga Mas Keno ini kan kerja di salah satu BUMN loh. Iya. Nah, ceritain dong gimana awalnya? Awalnya itu ya dari komersil sebenarnya Mas. Oke. Jadi saya Bang. oh iya, Bang Bang Jabran. Jabran. Oke. Oke, Bang Jabran ya, Bang Jabran. Jadi saya mengawali ini semua tuh dari komersil. Jadi berawal dari ada pesanan jingle segala macem sampai kita waktu itu di Jakarta terbentuknya sebenarnya di Jakarta. Jadi tim saya itu saya punya tim di Jakarta itu untuk menggarap jingle-jingle pesanan. Jadi berawal dari satu jingle, totalnya ada pesanan lagi 2, 3 dan seterusnya. Akhirnya di situ kok kita nggak punya wadah gitu loh. Oke. Jadi ibaratnya saya mengeluarkan produk apa labelnya gitu, brandnya apa gitu, Yes, brandnya apa. Akhirnya waktu itu ya udahlah setuju aja deh lagu Indah lagu Indah awalnya Mas. Awalnya lagu Indah, nggak ada Kenonya. Nggak ada Kenonya. Terus fotonya pas di YouTube lagu Indah kok banyak banget gitu. Wah. Nggak spesifik gitu loh. Akhirnya lagu Indah siapa? Nanti nggak bisa dipatenin loh. Iya. Kalau sekedar lagu Indah, nah ini nih. Ini buat sobat semua, saya potong ya. Iya. Jadi kalau kita ketika membangun sebuah brand, menamai sebuah brand, nah jangan sampai nama itu general. Ya. Karena nama itu harus spesifik, unik, dan kalau mau aman, namanya aja diri kita juga itu aman itu pasti. Itu dari teman saya masukannya. Jadi waktu itu pertama lagu Indah Mas, cuman Yes. lagu Indah official apa lagu Indah gitu. Bang, Oh Bang. Bang gitu. Jadi lagu Indah. Jadi pas kita searching di YouTube itu lagu Indah banyak banget gitu sampai lagu-lagu dangdut juga ada gitu loh. Akhirnya kata teman saya, udahlah lagu Indah Keno aja kan lu juga yang ciptain musik, apa yang ciptain lagunya gitu kan. Ya udah deh, lagu Indah Keno. akhirnya terciptalah lagu Indah Keno. Tahun berapa itu? Itu tahun 2000 sebentar, 2006. Sekitar 2018-an lah, baru kok. 2018. Cuman kayak saya bergelut di industri musik ya udah agak lama, cuman terbentuk lagu Indah Keno terbesar itu 2018. 2018. Iya. Nah, berarti yang mendasari adalah tadi komersil tadi ya. Komersil. Gara-gara ada
pesanan lagu banyak tapi kita bingung mau apa, mau dari mana ini brandnya apa gitu. Gitu. Nah, dari lagu Indah Keno ini kita lihat ya di YouTube-nya. Nah, langsung aja nih cek YouTube-nya nih ya. Di lagu Indah Keno. Lagu Indah Keno. Itu sobat akan ngelihat banyak banget portofolio karya-karyanya sobat kita ini. Dan selain karya-karya pribadi, Mas Keno ini juga ngajakin kolaborasi juga musisi-musisi lokal ya. Ya. Jadi sambungan ceritanya gini. Jadi waktu itu saya di Jakarta, totalnya mutasi ke sini. Oke, dimutasi ya. Mutasi. Mutasi apa? Deportasi. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Kok ini orang kerja musikan terus? Oh iya. Ya ini kerja di BUMN ya, kebayangkan ya. Kebayangkan ya, musikan aja coba. IG live-nya musikan, WA-nya musikan. Kapan kerjanya coba? Deportasi aja deh gitu ya. Ya, jadi akhirnya saya mutasi. Waktu itu mutasi, akhirnya saya terpisah jauh dari tim saya. Yang di Jakarta. Ya, walaupun kita masih komunikasi sih. Yes. Nah, akhirnya saya membentuk lagi tim di sini. Oke. Membentuk tim di sini dan apa tadi pertanyaannya? Mengajak musisi. Nah, akhirnya musisi saya lokal. Akhirnya saya di sini mengajak musisi lokal, musik director lokal. Yes. Nah, jadi saya sebut merek aja ya. Langsung. Jadi musik director saya itu waktu saya di Jakarta juga sebenarnya sebut aja. Sebagian saya juga memakai jasanya dia. Iya, oke. Kalau saya di Jakarta, jadi di Jakarta tuh capek, mau ke studio aja capek. Jauh, Kadang ya. jauh. Macet. Wah. Akhirnya saya jalan pintasnya pakai musik director sini. Nah, akhirnya pas saya itu pindah ke Cilacap, wah kebetulan banget nih. Akhirnya deket dengan dia kan. Yes. Wisma Suara, Hari Vito. Catat. Hari Kristiawan, apa Wisma Suara di jalan apa itu namanya? Jalan apa sih ya? Dekat laut sana. Pokoknya Wisma Suara. IG-nya apa IG-nya? Langsung. Wisma Suara, Wisma Suara. Udah kepoin IG-nya tuh. Itu gila itu. Jadi gila, kan? Pertama kali itu saya sempat berpikir aku coba-coba musik director lain gitu. Pingin ada rasa. Cuman waktu itu ternyata ada satu komposer besar yang saya kenal. Saya mencoba untuk nunjukin karya saya ke dia. Pertama yang dikomen bukan lagunya, padahal saya berharap itu lagunya yang dikomen sama dia. Ternyata musiknya. Wow. Hasil mixingnya, hasil mastering. Ini mixingnya di mana? Dia kira di Jakarta itu. Cilacap ini. Ini Cilacap om, gue bilang gitu kan. Lokal punya nih. Emang Cilacap ada hasil mixingan begini? Itu katanya. Wow. Aku berarti apa yang gua rasa di telinga sama dia sama, bagus gitu. Dirasain sama kan? Yes, Wisma Suara tuh keren. Nah, harganya terjangkau juga. Beda dengan di Jakarta. Nah, oke. Jadi gitu nih sob. Bagaimana Mas Keno ini ya bisa ngebangun komunitas, mengajak musisi yang di Cilacap ini sama-sama untuk menghasilkan karya yang tingkatannya itu nasional. Nggak kalah loh sama Jakarta punya kan? Yes. Nah, Mas Keno, untuk sampai dengan tahapan ini Mas Keno. Mas Keno kan ketika dulu ngawali awal di industri musik itu kan boleh dibilang tergabung di Afturistik ya? Oh iya, Afturistik ya, band kantor ya. Gimana tuh band kantor nih? Itu gimana? Afturistik ya, yes. Afturistik itu band kantor, Mas. Yes, oke. Afturistik itu band kantor. Ya itu salah satu dari halaman hidup saya lah dalam bermusik gitu ya. Perjalanan saya bermusik yang mau nggak mau di situ ada Afturistik. Afturistiknya gitu. Ya. Afturistik itu sebenarnya waktu itu saya bertugas di Cilacap itu 2 kali sebenarnya. Iya, jadi ini comeback. Iya, comeback yang kedua. Yes. Pertama saya ke Cilacap pertama kali itu saya mencari teman untuk bermusik. Dapatlah beberapa orang teman dan waktu itu kita bingung mau namain apa. Tapi itu lingkarannya sektornya masih kantor. Iya. Gak kayak sekarang kan? Iya. Oke. Iya memang ada stepnya ya. Iya, itu dia. Dampaknya juga lebih besar. Ya. Impactnya juga lebih besar. Ketika dulu lingkarannya masih hanya lingkungan kantor ya, tadi di Afturistik. Dan sekarang dengan lingkaran secilacap loh, gue boleh kayak kamu lah jualan mainan ke aku, sekarang jualannya kemana-mana. Jadi waktu itu Afturistik saya waktu itu kita bingung mau namain apa, sama seperti tadi apa nih band kita, itu apa sih brandnya gitu loh. Waktu itu saya berpikir
bahan bakar pesawat kan after, ya kan biar melejit gitu loh. Oke. Biar secara, Hah? Berarti yang idea afternya itu Mas Keno? Iya saya. Wah keren gila, gokil ternyata. Iya. Ternyata sob, sekarang kita berada bersama dengan Mas Keno Yes. yang menginisiasi afternya Ristik. Ya. Keren. Afturistik saya jadi waktu itu membuat nama Afturistik dan alhamdulillah prestasinya juga melejit seperti namanya. Yes. Waktu itu kita meraih juara 1 nasional. Jadi ya kiprahnya juga nggak apa namanya terkait juga lah dengan tim Kreavo ini si Mas Sabtono. Yes. Ya dia di Afturistik itu dia sebagai semacam apa ya, musik designer ya apa arranger lah di Afturistik gitu. Jadi saya mempercayakan dia yang lebih apa ya, yang lebih milenial gitu kan. Kalau saya kan udah kolonial. Jadi apa kata dia ya saya masukin melodi aja kan gitu. Itu udah Afturistik. Kalau Afturistik step berikutnya adalah ke musik. Yes. Ini ya musik Cilacap ya. Cilacap. Nah, ngomongin sekarang masuk ke musik Cilacap. Kita tahu sendiri ya. Pandemi itu kan boleh bilang meluluhlantakan teman-teman kita, sobat-sobat kita yang berada di industri kreatif musik ya. Nah, saya lihat ini Mas Keno dengan brand Lagu Indah Kenonya itu bisa sama-sama itu ngangkat loh, dalam artian berjabat bersama-sama itu, bahkan sampai dengan tahapan sekarang ngebentuk 11 gitaris Cilacap. Kompilasi ya. Iya, kompilasi dengan 11 gitaris Cilacap. Ya. Itu misinya apa tuh, Mas Keno? Jadi 11 kompilasi gitar itu berawal dari ya kumpulan kita lah, kumpulan gitaris lah Cilacap. Jadi gitaris Cilacap. Banyak banget gitaris Cilacap. Cuman waktu itu saya ambil 11 dulu karena prosesnya takutnya terlalu panjang. Misi saya itu pingin membantu teman-teman musisi, khususnya gitaris karena saya gitaris. Terutama di saat pandemi seperti sekarang ini Iya, kan. jadi mereka kan banyak yang kehilangan mata pencarian. Terus susah untuk berkarya. Yes. Dan saya lihat di Instagram, di medsos itu jarang lah karya yang kompilasi gitar itu udah nggak ada lagi gitu loh. Dan Cilacap ini di saat pandemi ini menjadi pioner. Saya pingin tuh gitaris Cilacap dipandang sebagai pioner gitu. Dan gitaris Cilacap itu sama loh seperti tadi musik direktornya tadi kelasnya udah nasional juga kan. Yes. Kemudian untuk kualitasnya loh, meskipun di Cilacap ini udah bisa tingkatannya udah nasional. Ya saya akui itu. Dan jadi, apa sih yang bikin Mas Keno itu ingin, dalam artian udah pokoknya nih ini harus terjadi, ini harus dibuat, kalau perlu modal gua sendiri. Kan sampai Mas Keno tuh apa ya? Saya respect di situ lah. Saya boleh dibilang respect di situ. Ya. Jadi kompilasi 11 gitaris itu murni saya sebagai produser ya. Jadi ya saya kalau bilang dana saya itu sombong banget ya. Jadi itu murni dibiayai oleh LIK gitu, Lagu Indah Keno. Lagu Indah Keno. Ya, jadi saya merangkul semua 11 gitaris yang nantinya ini kan sinergi pertama, nanti ada sinergi kedua, ada sinergi ketiga. Bisa merangkul seluruh. Kalau mau nabung semuanya untuk di sesi pertama jelas nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah 11 ini adalah awal. Yes. Dan akan ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Wow. Ya, jadi saya berusaha merangkul untuk mengajak teman-teman gitaris Cilacap itu berkarya sebagus mungkin, dengan kualitas yang tinggi gitu loh. Jangan cuman sekedar ya kualitas rendah gitu. Ini benar-benar saya mau buat dengan serius gitu loh. Dan ini saya mau nunjukin bahwa di musisi Cilacap ini berkelas gitu loh. Jadi tidak ada sedikit pun keuntungan di situ bagi saya. Cocok banget. Saya mau kutip ya kata-katanya dari sahabat saya, kakak saya, Bang Arto Biantoro, founder dari Indonesian Brand Activist dan Brand Adventure Indonesia. Membangun brand itu bukan soal semata ekonomi, hanya rupiah, uang gitu ya, oke ya. Tapi soal bagaimana memiliki sebuah dampak kebaikan. Nah, dampak kebaikan yang dilakukan oleh Mas Keno ini banyak kisah-kisah di mana para gitaris itu yang sampai nggak punya uang dan sebagainya karena tadi pandemi tadi. Ada Mas Keno cerita yang paling bikin apa ya yang apa ya bikin hati itu gimana tuh, ada nggak yang paling bikin
di temen gitaris itu? Ya, banyak Mas. Ya, Jadi banyak. Oke. Banyak Mas. itu yang Nah, itu menjadi dia kan? saya tergerak ya. Iya. Ya, alhamdulillah saya dikasih rezeki lebih Yes. ya. Jadi ada teman gitaris yang mungkin sampai di PHK, Iya. pulang dia terus kehilangan mata pencaharian karena pandemi. Ya tahu sendirilah, panggung sekarang semakin sulit, Iya. semakin sedikit, harganya pun dihargai dengan rendah. Akhirnya dia sampai, ya mohon maaf, mungkin saya tidak sebut nama, ada yang hampir pisah, rumah tangganya hancur Iya, segala macam, pasti sampai karena kondisi sulit seperti ini ya. sampai diusir sama mertua lah atau apa gitu. Saya tergerak lah di situ untuk ayo kita berkarya di dalam situ. Bener-bener saya menghargai mereka. Saya jadi gini, Karena mereka punya karya, Iya. punya kemampuan, punya kapasitas kompetisi. banyak yang bertanya kayak gini Mas, kamu bergelut di musik sana sini hasilnya apa gitu. Oke. Ada saya penghasilan, Iya. tarif saya satu lagu 25 juta. Ya, satu jingle 25 juta. Ya, satu jingle 25 juta. Dan itu memang jadi mata pencarian saya akhirnya. Yes. Dan Di luar yang tadi Iya. kerja BUMN ya. Itu jadi mata pencarian saya. Iya. Jadi penghasilan kayak apa namanya, penghasilan sampingan saya. Yes. Kenapa enggak sih kita saya sisihkan untuk mendukung apa yang saya geluti gitu loh. Saya bergerak di musik, saya cari duit di musik juga, dan alhamdulillah saya juga di backup dengan pekerjaan saya gitu. Kenapa sih enggak saya itu berkiprah atau apa ya, membantu lah Kontribusi. gitu. Kontribusi di, musik gitu. industri kreatif musik Cilacap kan? Ya gitu. Dari Gitu. setiap penjualannya Mas Keno. Jadi saya biasanya kalau untuk project, saya kan sekarang kan memproduseri beberapa artis Cilacap ya. Yes. Teman-teman kreatif Cilacap kayak teman-teman berbakat ya. Yes. Kayak Bening Sabila. Bening Sabila. Ya, cek aja di Oh, ya? di LIK. Oke. Bening Sabila, ada Hagi. Halo Hagi. Halo Hagi Ben. Oke. Terus ada juga Eleven. Oke. Ada juga Marcelias. Halo Mbak Marcelias. Marcel. Terus ada Thomas juga, Mas Ada Thomas. Thomas. Jadi teman-teman saya itu saya produseri apa ya tadi? Ya saya menyisihkan Kontribusi tadi ya. dari setiap karya Mas Keno. Ya, misalkan saya berhasil menjual lagu saya, alhamdulillah ada rezeki. Tahun 2020 13 karya saya. Wow, 13 terjual. kali 25. Kebayangan sob. Itu- Tapi itu juga diberondong dengan karya-karya lagu Indah Keno Iya. dengan musisi-musisi Cilacap. Ya, jadi sebagian hasil dari situ saya sisihkan beberapa persen untuk membiayai teman-teman Yes. untuk memproduksi. Oke. Kalau saya ditanya, kamu memproduksi si A, si B, si C, ada hasilnya nggak sih? Nggak ada. Yes. Karena tadi Ya, ingin memiliki makna dan dampak. ya, Jadi lagu Indah Keno ini adalah brand lokal yang tidak hanya semata berpikir uang, semata berpikir nilai rupiah, Iya. tapi bagaimana memiliki dampak terutama di masa pandemi untuk berbagi Iya. dan menginspirasi kita semua. Nah, sahabat semua, sebelum kita ngabisin sesi babak ini, kita mau kasih lihat nih gitarnya Mas Keno nih. Wah, mungkin Mas Aris bisa bawain Mas. kebetulan saya gitaris, jadi Yes. ya penyuka gitar, jadi ya. Ya, kita mulai dari gitar yang ini adalah Iya, iya. sosok gitar yang Kenangan. sangat tua, kenangan. Mungkin bisa diceritain Mas Keno. Ini gitar tua Mas, jadi melalui gitar ini saya memiliki gitar lainnya. Ini gitar dibeli dari gaji pertama papa saya. Jadi waktu itu papa saya terima, waktu itu katanya sih dia lagi on the job training di Batam. Iya. Dia dapat gaji pertama, dia belikan TV berwarna dan ini. Masya Allah. Keren. Ya. Dan ini masih sama kualitasnya, cuman ya udah ada relik nih. Iya. Pastinya lah. Jadi bapak saya waktu itu mengimpi-impikan punya gitar Fender. Nah, akhirnya dia beli ini karena zaman dulu tuh zamannya vokal group, jadinya belinya gitar akustik ini. Boleh nggak dimainin? Yes, Oh, gitu iya. dong. Ya jadi bunyinya masih kayak nggak kalah sama gitar zaman sekarang. Yes. Ya ini gitar dibuat dari akhir dekade 70-an. Yes. Ini made in Jepang. Nah, jadi di akhir tahun 70-an ini buatan 70-an. Ini gitar bersejarah. Kebayangkan bagaimana bangganya ayah Mas Keno di mana putranya bisa mewujudkan impiannya. Ya.
Ini luar biasa, speechless saya. Dan Mas Keno, ada satu gitar lagi nih. Wah, ini kita langsung switch nih, kita tukar nih. Ada satu gitar lagi nih. Ya. Nah, kalau yang ini gitarnya Ya. di dunia, wah. Tapi jangan dikasih tahu harga ya. Oh, jangan. Kita kasih tahu di dunia ini hanya ada berapa nih Mas Keno? Jadi ini gini, ini gitar Brian May. Ini gitar dari gitaris Queen. Gitaris Queen. Jadi Brian May itu gitar aslinya itu tidak memiliki merek, Mas. Yes. Jadi dia itu memiliki workshop sendiri, membuat sendiri gitu. Akhirnya di saat dia terkenal, banyak brand-brand yang datang. Yes. Ayolah kita bikin replikanya nih. Kita perbanyak. Kita perbanyak replikanya. Ya, contohnya kayak Red Special segala macam itu udah pabrikan Korea kalau nggak salah. Yeah. Nah, itu mungkin bodinya sama tapi mungkin dalamannya beda. Oke. Kalau ini asli dari workshopnya Brian May. Wah, ngeri. Gitu, asli. Ada berapa di dunia? Ada 4. Hanya ada 4 di Ya. dunia ya. Satunya di Cilacap. Satunya di Cilacap loh. Harganya ya jangan. Oke, dari sini kita tahu ya bahwasanya sebuah kecintaan di sebuah industri kreatif musik bisa ngebawa Mas Keno dengan brand lokalnya Lagu Indah Keno bisa mengajak teman-teman musisi Cilacap saling berkarya dan bersatu dan memiliki dampak itu terutama tuh ya. Nah, Mas Keno, sesi kita habis dan kita minta Mas Keno untuk memberikan kata akhir bisa yang menginspirasi kita semua. Oke. Closing statement. Kreativitas tanpa batas bukan berarti kita harus komersil, tapi ketulusan hati yang kita kedepankan. Ya ampun, gila nih. Badannya boleh kayak beruang, tapi hatinya Hello Kitty. Tahu. Warna favorit saya pink. Oke, yes. Oke, Sob. Makasih banget, Sobat. Buat sobat semua yang tadi sudah dapat insight dari Mas Keno, mari kita sama-sama support Mas Keno di YouTube-nya Mas Keno, subscribe, like, komen untuk lagu-lagu indah Keno ya. Dan ini adalah brand lokal Cilacap. Ya ditunggu ya 11 kompilasi gitaris Cilacap. Insya Allah bulan Juli ini kita launching untuk audionya di platform-platform. Nah, 11 kompilasi 11 gitaris terbaik Cilacap. Oke, kompilasi 11 gitaris Cilacap di bulan Juli ini. Support ya sobat semua ya. Oke sobat, bantuin kita semua ya untuk agar kita semua bisa sama-sama berjuang di masa pandemi ini. Bantuin dengan like, bantuin dengan share sebanyak-banyaknya. Komen ya sob jika ada yang ingin ditanyain tentang lagu indah Keno. Dan jangan lupa subscribe sekarang juga, oke? Jelajah brand Cilacap, satu inspirasi, bergerak bersama, brand lokal bisa merdeka!